Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dan kelompok 5, akan menjelaskan tentang corporate governance. Kelompok saya yang beranggotakan Zulfa Arina, NPM 1901010125, Nela Atalia Zahra 1901010126, Anissa Putri Damayanti 1901010136, Indah Nurkusuma 1901010117, dan Erlanda Nova Wibowo NPM 1901010137, dan yang terakhir adalah Raihan Ramadhani NPM 1901010146. Corporate governance atau tata kelola perusahaan merupakan salah satu konsep yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan efisiensi ekonomis guna menciptakan nilai tambah atau value add untuk semua stakeholder. Istilah good corporate governance ini mulai populer pada saat maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat. Good corporate governance ini meliputi hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. GCG atau Good Corporate Governance merupakan kunci sukses sebuah perusahaan dalam mengelolanya, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terjamin kualitasnya. Prinsip-prinsip GCG: 1. Vision, yang kedua participation, yang ketiga equality, yang keempat profesional, yang kelima supervision, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh transparent, yang kedelapan accountability atau accountable, yang kesembilan fairness, yang kesepuluh wholeness, yang ke-11 responsibility dan social responsibility. Kemudian ada dua hal yang ditekankan pada pelaksanaan good corporate governance, yaitu 1. Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Yang kedua, kewajiban perusahaan atau organisasi untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan dan kepemilikan serta stakeholders. Tahap-tahap penerapan GCG. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan terdiri dari awareness building, GCG assessment, GCG manual building. Yang kedua yaitu ada tahap implementasi, yang berupa sosialisasi, implementasi, internalisasi, dan yang ketiga ada tahap evaluasi. Tujuan GCG yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai, dan stakeholder lainnya, dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan. Yang kedua yaitu meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga yaitu mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para shareholder dan stakeholder. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang manfaat good corporate governance. Yang pertama adalah menambah kepercayaan para investor institusional untuk menanam modalnya.
2. Praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan, yaitu mengurangi biaya modal. Ketiga, meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. 4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan. Ada dua faktor GCG atau Good Corporate Governance. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan, yaitu yang pertama sistem hukum, yang kedua dukungan pelaksanaan GCG di sektor publik atau lembaga pemerintah, yang ketiga adanya contoh pelaksanaan GCG yang tepat sebagai standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Yang kedua ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan, yaitu yang pertama adanya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG. Yang kedua, peraturan dan kebijakan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG. Yang ketiga, pengendalian risiko perusahaan didasarkan kaidah standar GCG. Yang keempat, adanya sistem audit yang efektif dari perusahaan untuk menghindari penyimpangan yang memungkinkan terjadi. Empat organ khusus. 1. Komisaris independen. 2. Direktur independen. 3. Komite audit. 4. Sekretaris perusahaan.